Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Kepala Badan Kesehatan Bahasa dan Politik Kabupaten Bantul, Bapak Heru, Bapak Stefanus Heru Wismantara, SIPMN. Yang kami hormati Bapak Suparmadi, SIPMSI, Sekretaris Badan Spangpol Kabupaten Bantul. Yang kami hormati Bapak Ambar Sutadi, SHMH, Kepala Bidang Polbadri dan Ormas Spangpol Kabupaten Bantul beserta seluruh jajaran Spangpol Kabupaten Bantul. Dan yang kami hormati Kasat Binmas Polres Bantul, Ibu AKP Istiqomah AMD SHMSN PSI beserta seluruh jajarannya. Yang kami hormati Kasih Binmas Islam Kemenang Kabupaten Bantul, Bapak Haji Farid Morahim SHI MA. Dan juga yang tidak lupa kami hormati Bapak Ibu Ketua beserta seluruh jajaran pengurus Ormas yang hadir pada pagi hari ini yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Pertama dan utama, marilah. Dan kami mohon maaf bila di Spangpol ini ya terbatas, baru naruh ke teman-teman itu kalau 1 tahun itu baru mungkin 4-5 kali. Soalnya kan dipincut Bapak Ibu. Jadi ini yang perlu kita, kemarin yang pertemuan yang dulu diusulkan nak sakit itu keluar daerah pemberdayaan ormas itu. Misalnya ormas berapa dulu, nanti keluarga di kota mana, sambil studi banding atau yang lainnya. Nah ini kami senang-senang saja gitu. Nah, mudah-mudahan nanti Kabupaten Bantul bisa menyupportnya dengan baik. Oke, dari saya sekali lagi mohon maaf apabila kami dalam mendengarkan ini banyak kekurangan karena keterbatasan segala sesuatunya. Monggo kita bangun bersama Bantul ini, kita jaga bersama Bantul ini, mudah-mudahan tetap kondusif dan bisa membangun dengan aman, karena konsep aman ini menjadi syarat utama juga. Kalau aman, orang pergi ke pasar nyaman, orang mau ke sawah nyaman. Tidak seperti belajar 2006, meskipun itu perasaan ketika gempa mau cari air atau mau minta korek api di tetangga aja pada nggak berani, karena baru keluar dari pekarangan rumah sudah ada gempa susulan, lari balik lagi. Nah ini itu kan jadi rasanya amannya kurang. Nah, tidak sekedar gempa, maka bencana yang diakibatkan oleh alam dan manusia selalu kita kawal, kita dampingi masyarakat ini dengan baik. Saya kira itu dari saya, banyak kurangnya. Dengan nanti apa yang akan kita sampaikan, kondisi saat ini terhadap negara kita seperti apa, nanti kita sambil bicarakan bersama, karena sifatnya di sini adalah komunikasi, bukan berarti kami lebih tahu, karena memang sifatnya komunikasi, timbal balik. Oke, kita lanjutkan. Secara umum sudah kita ketahui bahwa tadi juga Bapak Kepala Kesbangpol sudah menyampaikan terkait dengan rasa aman, itu sangat mempengaruhi bagaimana kita kemudian mencapai tujuan dari kehidupan kita, terkhusus adalah pembangunan negara kita secara bersama-sama. Kalau situasi yang ada saat ini tidak kondusif, artinya kita berada pada situasi yang tidak tenang, tidak aman, baik dipengaruhi karena cuaca, bencana, maupun
adanya perselisihan dan sebagainya, pastinya apa yang menjadi cita-cita bangsa itu tidak akan bisa tercapai. Tidak hanya cita-cita bangsa, cita-cita kita sendiri pun tidak akan tercapai dalam situasi yang tidak aman. Bagaimana kita mau memikirkan pembangunan sedangkan situasinya aja tidak kondusif. Oleh karena itu di sini kita mengangkat tentang Kamtimas itu sendiri. Kamtimas itu sangat dibutuhkan dalam pembangunan. Namun pun demikian, Kamtimas juga bisa menjadi pengaruh munculnya permasalahan di masyarakat. Ketika adanya pembangunan yang tidak disepakati, kemudian dipaksakan harus dikerjakan, dilakukan, itu juga akan menimbulkan permasalahan. Oleh karenanya forum-forum seperti ini juga penting untuk saling memberi informasi dan masukan yang mana nantinya bisa kita carikan solusi bersama-sama. Kemudian kembali lagi tentang Kamtibmas. Kalau tugas pokok kepolisian memang yaitu melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat serta penegakan hukum. Namun pun apakah kemudian Polri mampu menciptakan kondisi aman dan tentram itu dengan sendirinya? Tentu saja tidak. Dalam hal ini menciptakan Kamtibmas itu tetap harus secara bersama-sama dengan masyarakat. Oleh karena itu di forum ini kami juga ingin artinya bisa bekerja sama, dan mungkin selama ini memang sudah terbentuk kerjasama yang baik antara organisasi masyarakat yang ada di wilayah Bantul dengan kepolisian, dan itu sangat kita rasakan sendiri selaku individu Polri. Saya merasakan bahwa kehadiran Bapak Ibu semuanya selaku pengurus Ormas dan juga anggota Ormas itu sangat-sangat besar pengaruhnya bagi kami selaku Polri untuk menjaga keamanan yang ada. Terkait dengan peran serta, di sini kita bisa lihat bahwasanya sudah jelas landasan yuridisnya, sama tadi seperti itu tadi disampaikan oleh Bapak, 4 pilar, salah satunya adalah yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Salah satunya adalah Undang-Undang Dasar 45 yang pada pasal 30 sendiri sudah menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Tentu saja hal ini tidak lepas dari peran serta masyarakat. Tidak akan mungkin tercapai seperti yang saya sampaikan tadi. Usaha pertahanan keamanan negara dilaksanakan melalui ketahanan dan keamanan rakyat semesta, baik TNI maupun Polri, sebagai kekuatan umum utama, namun pun masyarakat atau rakyat adalah merupakan kekuatan pendukung yang sangat-sangat dibutuhkan. Sedangkan kepolisian sebagai alat negara untuk menjaga keamanan dan ketertiban itu sudah tertulis dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022, mohon maaf, Nomor 2000 ini baru berarti ya, 2002, di mana bahwa tugas pokok kepolisian seperti yang saya sampaikan tadi yaitu melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat serta penegakan hukum. Penegakan hukum juga bukan dari polisi saja, ada dari beberapa instansi yang memang juga lembaga yang bisa melakukan penegakan hukumnya. Kemudian dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 ini tentang Polri, mohon maaf ya, keenaan nulis 2 akhirnya lupa, harusnya 2002 jadi 2022. Pasal 5, Polri berperan memelihara Kamtibmas, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman serta pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dibantu oleh polisi khusus, misalnya ada polisi yang ada di polisi hutan, polisi yang di kereta api, juga Satpam, dan ada juga PPNS. Ini merupakan polisi yang melengkapi dari Kepolisian Negara Republik Indonesia sendiri. Sedangkan pasal 14 ayat 1 huruf C, pembinaan masyarakat untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam sadar hukum serta ketaatan masyarakat terhadap hukum. Nah, forum ini saya mengajak rekan-rekan untuk kembali kita mengingat peran serta kita bersama melalui organisasi masyarakat ini, apa yang bisa kita lakukan. Yang bisa kita lakukan selaku organisasi masyarakat saat ini yang lagi berkembang adalah isu hoax. Rasanya itu dari dulu sampai sekarang tidak berhenti ya. Dengan seringnya kita menggunakan media sosial, maka semakin juga kita mudah sekali termasuki oleh berita-berita hoax, karena masyarakat kita tidak senang membaca, tidak begitu ingin mengetahui, taunya baca sepotong, mengirim tanpa menganalisa. Nah, ini yang bisa kita lakukan bersama-sama untuk menjaga tidak
agar hoax itu tidak semakin merebak di masyarakat, karena hoax itu sendiri bisa membuat kita jadi panik. Misalnya kemarin awal-awal pandemi masih banyak yang belum tahu terkait dengan hal itu, namun banyak sekali berita-berita bohong yang muncul. Nah, dalam forum ini kami selaku Polri memohon bantuan kerjasamanya untuk menekan munculnya berita-berita palsu dan lain sebagainya. Untuk konsep pembinaan yang selama ini kita lakukan terkait dengan Kamtibmas Swakarsa yang dilakukan masyarakat, baik yang di Pos Kamling dan juga lainnya, itu mewujudkan daya cegah tangkal, dan ini memang terasa sekali. Rekan-rekan dari Ormas sekali sudah banyak sekali yang membantu kami. Sering-sering kami mendapatkan informasi justru dari rekan-rekan Ormas. Akhirnya informasi itu bisa kita tindak lanjuti lebih cepat dan dapat kita cegah yang namanya gangguan nyata. Juga masyarakat dalam pembinaan ini melalui forum ini juga kita berharap memiliki ketangguhan yang tinggi sehingga menjadi polisi bagi dirinya sendiri. Saya rasa kalau untuk rekan-rekan dari Ormas itu semua sudah tahu bahwasanya memang dibentuknya Ormas itu salah satunya ya pasti ikut serta dalam membantu tugas-tugas kepolisian. Nah, di sini sedikit membahas tentang aparat pemerintah. Apa yang harus dilakukan aparat pemerintah, tapi sepertinya ini saya lewati saja. Oke. Nah, ini masyarakat saja nih, peran masyarakat mohon dibantu melalui Ormas ini. Kami juga menjadi perpanjangan kepada masyarakat yang ada di wilayah. Meskipun kami juga memiliki Babin Kamtibmas hingga ke wilayah dalam penyampaian materinya, namun pun demikian keterbatasan Babin dan rekan-rekan polisian di Polsek tidak bisa untuk menggapai semua. Dan melalui organisasi masyarakat yang ada ini, kami terbantu mengingatkan kembali masyarakat untuk lebih waspada dengan beberapa kejadian-kejadian yang ada. Sedikit gambaran terkait situasi saat ini. Situasi saat ini mungkin untuk kejadian yang terbaru itu terkait dengan bidang politik. Saat ini kita berada pada posisi tahap pemilihan presiden untuk tahun 2024. Ada banyak kelompok pengusung, ada banyak tahapan pemilu 2024 yang mulai pendaftaran dan verifikasi tahap berikutnya dan lain-lainnya itu menjadi isu yang saat ini. Mohon untuk kerjasamanya. Saya yakin rekan-rekan Ormas punya hak memilih, namun pun kami mohon dalam prosesnya nanti tidak sampai terjadi kotak pengotaan karena parpol pilihan masing-masing, partai politik masing-masing. Upayakan tetap menjadi hak masing-masing pribadi, namun pun tidak menjadi perpecahan bagi Ormas itu sendiri. Dalam artian kita satu, tapi kemudian kita punya pilihan partai yang berbeda. Itu mohon untuk tetap gigih dalam menjaga keutuhan organisasi yang sudah diikuti. Selanjutnya sekarang juga isu di Papua tentang korupsi dan lain sebagainya. Kemudian dari isu lokal terkait dengan ekonomi, kita ketahui sendiri beberapa peningkatan harga baik BBM dan lain-lain itu juga sangat mempengaruhi. Saya kira juga ada ormas yang memang dibentuk untuk dalam artian bidang ekonomi yang memang memperhatikan hal itu, dan juga secara sosial budaya masyarakat sudah mulai landai untuk terkait dengan demo kenaikan BBM, namun di beberapa tempat mungkin itu masih berjalan, khususnya di luar Jogja ya. Kemudian isu intoleransi dan sebagainya itu masih, dan yang paling hangat saat itu adalah terkait dengan sepak bola. Permainan sepak bola yang akhirnya menimbulkan banyak korban di Kanjuruhan Malang kemarin. Biarkan tim yang bertanggung jawab untuk mencari, mengumpulkan, kita menunggu saja apa yang akan ini. Mohon bantuan dari para ormas untuk tidak ikut serta menambah permasalahan itu, karena yang masuk dalam tim juga sudah orang-orang yang
paham untuk hal itu. Seperti halnya dengan yang tadi dikatakan, kita hanya bisa melakukan yang terbaik, yaitu dengan menenangkan masyarakat, menyampaikan bahwa semuanya pasti akan ada hasilnya nanti. Untuk secara sedikit juga terkait dengan keamanan, kemarin baru saja terjadi, bukan di wilayah kita, alhamdulillah, namun pun mulai perbatasan, baru saja terjadi minggu kemarin di Polsek Godean, terjadi kriminalitas jalanan. Godean sendiri dengan Sedayu sudah sangat mepet. Kebetulan beritanya itu ada 16 anak, masih juga di jam yang belum jam rawan, masih sekitar jam 21.30 terjadi korban kriminalitas jalanan yang dilakukan oleh 16 remaja kepada 2 orang anak Moyudan. Itu baru saja terjadi kemarin, dan ini yang kita patut awasi juga di perbatasan-perbatasan. Anak-anak ini menjadi seperti ini juga karena perhatian yang kurang dari orang tua. Mohon bantuannya juga disampaikan, khususnya orang tua yang memiliki remaja-remaja. Ini sangat riskan sekali, jadi harus kita sama-sama kembali ingatkan fungsi dari pengawasan orang tua itu sendiri. Itu terkait dengan keamanan yang terjadi di wilayah luar, sedangkan untuk di wilayah Bantul sendiri, beberapa kejadian terjadi yang masih melibatkan rekan-rekan kita yang dari warga timur sana yang ada di wilayah Bantul. Itu pun sedang kita coba terus jaga dengan melakukan kegiatan patroli setiap hari, dan juga khusus untuk malam minggu dari pihak kepolisian Bantul, khususnya Polres Bantul melaksanakan kegiatan Blue Light Patrol yang dilaksanakan hampir setiap malam minggu, patroli seluruh wilayah yang ada. Namun pun demikian, anak-anak ini juga cerdas, mereka juga tahu kapan mereka berbuat, kapan mereka tidak berbuat, seperti itu. Kalau untuk terkait dengan aksi radikalisme dan terorisme, saya kira memang untuk jumlahnya wilayah Bantul sendiri dari seluruh daerah di DIY ini memang cukup tinggi. Namun pun demikian sudah ada juga penanganan dari orang-orang atau dari lembaga-lembaga yang memang berkompeten di bidang tersebut. Oleh karena itu, untuk tetap kita sama-sama awasi di sekolah-sekolah dengan masuknya paham seperti radikalisme dan terorisme. Sedangkan untuk perjudian dan juga narkoba itu sulit juga untuk kita berantas dalam waktu segera, karena memang sifatnya internasional dan dengan cara yang sangat hebat. Itu makanya kita tidak bisa bergerak sendiri, dan dalam forum ini nanti kita bisa komunikasikan bersama informasi-informasi apa yang sekiranya bisa kita dapatkan bersama-sama. Tadi sih katanya 20 menit ya Pak, tapi lebih baik nanti kita diskusi saja, oke? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu AKP Istiqomah yang telah berkenan menyampaikan materi. Langsung saja dilanjutkan dari Kasibin Masjid Islam Kemenang Kabupaten Bantul. Untuk itu waktu kami serahkan sepenuhnya kepada Bapak Haji Farid Murahim SHI MA. Waktu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Ma'abad. Salam sejahtera rahayu dumateng Bapak Ibu ingkang gadah kapitadosan sanes. Mohon izin Bapak Ibu sedaya, saya berdiri ya biar lebih santai dan segar, tidak terlalu menggurui ataupun terpaku kepada materi, karena ini sifatnya kita sharing pengalaman, mau pilih nanti apa yang kita sampaikan ada manfaatnya. Tetapi jika ada kekurangan itu karena kebodohan kami dalam menyampaikan materi. Yun sewu, di sini kami didahului dari kesempatan untuk menyampaikan materi terkait moderasi dan toleransi. Dan pada kesempatan hari ini tema tersebut kami beri judul moderasi dan toleransi adalah sikap dasar Nusantara. Di sini kami bidik sejarahnya ya, karena
beberapa waktu yang lalu kita juga diaturi oleh Kesbangpol menyampaikan moderasi beragama dan toleransi beragama sewaktu di depan Pasar Niten, itu dari sisi kajian agamanya ya sudah kita sampaikan secara lengkap dari berbagai macam dalil ya, kemudian sejarah di era Rasulullah SAW. Nah, pada kesempatan hari ini kita coba gali dasar-dasar sejarah yang ada di Nusantara pada waktu itu. Bapak Ibu Sedaya yang kami hormati, sebenarnya gini ya, moderasi dan toleransi itu merupakan sikap dasar ya, watuknya orang Nusantara. Itu sebetulnya demikian. Nanti akan saya tampilkan bukti-bukti konkretnya. Karena apa? Karena itu adalah warisan daripada leluhur, dan memang Nuswantara ini yang membabat alas ya, yang membuka sebuah peradaban dan kebudayaan di Nusantara ini memang sudah memprediksi baik secara spiritual ya maupun secara kondisi sosial. Saya pernah membaca sebuah buku karangan daripada Prof. Simo. Itu demikian. Sewaktu agama Islam ya masuk di bumi Nusantara, itu ada perjanjian primordial ya antara Syekh Subakir dengan Noyo Ginggong. Ya, itu perjanjian primordialnya seperti apa? Begini, anak putuku siap menerima agama putih dalam pengertian agama Islam ya, sampai segitunya Noyo Ginggong itu tidak mau menyebutkan agama Islam tapi menyebutkan agama putih. Tapi ingat, kami mempersilahkan panjenengan putihkan Nusantara, tapi jangan sekali-kali Arabkan Nusantara. Itu seperti itu. Jadi perjanjian primordial antara Syekh Subakir ya dengan Noyo Ginggong. Noyo Ginggong itu kan penasihat spiritualnya Prabu Brawijaya. Itu demikian ya. Sabdo Pawon dan Noyo Ginggong ya, kurang sedikit Pak, karena ada dua, ada Sabdo Pawon Noyo Ginggong itu satu orang, tapi juga ada yang menyebutkan Sabdo Pawon Noyo Ginggong itu dua orang yang berbeda. Nah, dan kebetulan tadi Ibu Kasat Bimas ya sudah menyampaikan juga beliau lenggahnya di Sayegan. Ya mungkin Ibu Bimas kenal dengan Romo Aris ya. Ya, rumahnya dekat dengan Puskesmas Sayegan. Itu juga tokoh spiritual di era Orde Baru. Jadi saya cross check ke beberapa tokoh spiritual baik non sewu dari agama Islam maupun dari non Muslim. Kami cek betul apakah statement itu berdasar atau hanya sebuah karangan sejarah yang diliputi kepentingan-kepentingan tertentu. Ternyata tidak. Ya, saya sowan beberapa tokoh spiritual, para sesepuh ya, termasuk Romo Aris yang di Sayegan. Itu saya sowan, saya coba klarifikasi apakah betul perjanjian primordial antara Sabdo Pawon Noyo Ginggong dan Syekh Subakir demikian. Iya betul. Termasuk janji primordial antara Nyun Sewu Ratu Kidul dengan Panembahan Senopati. Itu demikian. Jadi mungkin kesannya agak transendental ya, tidak masuk akal, tapi kenyataannya demikian. Nah, karena apa? Karena di Nusantara ini terdiri berbagai macam suku bangsa, agama, pemahaman, dan keyakinan. Ya. Ingat peristiwa pencoretan 7 kata dalam Piagam Jakarta. Ya. Itu beberapa ormas kepemudaan itu mengancam, kalau itu mau diterapkan, kami akan mendirikan negara sendiri, ya. Tidak akan bergabung dengan NKRI. Nah, kalau ini terjadi, akan betapa parahnya kondisi Indonesia pada saat itu, karena menjadi negara federal ya, masing-masing pulau, masing-masing suku punya pemimpin. Padahal tujuan daripada NKRI adalah menyatukan seluruh kerajaan, menyatukan seluruh suku agar menjadi satu kesatuan yang utuh. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi. Tadi juga sempat disinggung oleh Pak Kepala Kesbangpol bahwa jangan silahkan kritik pemerintah ya, tidak masalah, tapi jangan senggol 4 pilar, 4 konsensus bersama para founding father. Itu. Dan fakta korelasi tradisi, etika ritual masyarakat Nusantara dengan ajaran Islam. Ya, kenapa tadi Noyo Ginggong, Sabdo Pawon dan Syekh Subakir bisa demikian? Ya karena memang pada waktu itu terjadi akulturasi budaya, akulturasi pemahaman, akulturasi
ajaran sehingga terjadi kesepakatan. Ya. Fakta kemiripan antara sejumlah tradisi, etika, ritual masyarakat Nusantara dengan ajaran Islam seperti, monggo dilanjut yang sewu. Ya, nah ini sembahyang, ini dengan pepunden, ya, tempat keramat, ya, cara sembahyang umat Islam itu juga ternyata mirip dengan ajaran umat lain. Dan sewu, turunnya agama Islam, ajaran sholat Islam di ajaran agama Islam dan sholat sembahyang di Arab, di Mekah, itu juga mengakulturasikan cara sembahyangnya umat terdahulu, agama terdahulu ketika menyembah Lata, Uzza, patung-patung. Ternyata demikian. Ya, jadi sewu, pencipta kita dalam pengertian ini adalah dalam agama Islam Allah Subhanahu Wa Taala itu juga ternyata bisa menerima, ya, cara ibadah atau sholatnya non-muslim bisa diakulturasikan dengan ajaran Islam. Ya, dulu itu sebelum ada agama milah, agama Islam itu ada yang sholat itu berdiri, ya, ada yang cuma sujud, ya, ada yang cuma delosor, ada macam-macam. Ternyata itu digabungkan dengan gerakan sholat agama Islam. Nanti sambungnya ke moderasi dan toleransi ormas. Ini sebagai mukadimah. Kemudian upuasa. Ya, itu hampir sama dengan puasa siang Ramadan. Dan itu di ajaran agama lain juga ada kegiatan puasa atau puasa. Kemudian dharma bakti, tabarukan. Ya, dharma bakti ini dalam bahasa agama Hindu adalah berdharma, berbuat kebaikan ataupun mengambil sisi baiknya kepada tokoh leluhur dan lain sebagainya. Dalam agama Islam juga ada tabarukan. Ya, kita mengambil kebaikan, mengambil sisi positif dari seorang tokoh yang kita bisa ambil manfaatnya. Contohnya gini, ketika kita mau sowan Pak Bupati, ya, tentunya tidak bisa jalan masuk rumah dinas beliau, kan tidak bisa, mesti ada protokolernya. Ya, itu juga tabaruk dengan siapa? Dengan protokoler. Harus melalui protokol terlebih dahulu, baru kita nanti bisa ketemu dengan Pak Bupati. Ya, tidak usah jauh-jauh lah. Ketika kita mau sowan, ya, dengan Pak melalui media cetak itu kadang-kadang pemerintah kecolongan. Sebagai contoh, mungkin tahun yang lalu di daerah Sonosewu itu masuk ASEAN, ya, itu ada pabrik narkoba yang memang bertaraf nasional, ya, banyak sekali. Satu bulannya berapa juta yang menandatangani itu. Akan tanyakan pada Kasat Bimas Polres Bantul sebagai pelayan masyarakat polisi. Maaf, anak saya juga polisi juga di Polda Riau. Kenapa warga masyarakat sudah mengirimkan surat untuk mohon izin untuk melaksanakan audiensi sama Kapolres? Kurang lebih sudah 1 tahun tidak ada jawaban. Itu yang pertama. Kemudian demikian juga, maaf, untuk Bupati Bantul, mungkin ke Bang Limas, ya, mohon disampaikan, saya 3 kali mengirim surat kepada Bupati Bantul, 3 kali, dijawab 1 kali. Saya tidak akan ngemis, tidak akan minta apa-apa, hanya mau audiensi aja, menyampaikan unek-unek yang ada di wilayah kita sendiri, khususnya umumnya di wilayah NKRI. Itu hanya masalah surat saja, mau audiensi tidak akan minta apa-apa. Kok tidak ada jawaban sama sekali. Kalau sama Dandim saya sudah terlaksana, sama Dewan juga sudah, tapi Dewan ini. Kemudian yang kedua kepada Depak, Pak, ya, Depak Bantul, ya, menang. Nah, mohon izin, apakah yang menentukan haji itu dari Depak sekitar wilayah atau bagaimana, Pak? Karena saya mendaftar semasa masih dinas aktif sebagai dan terakhir pajangan kalau nggak salah 2016 atau sekitar akhir 2016 atau 17 awal 17, Pak. Saya sudah mendaftar kok tidak ada perkembangan sama sekali. Nah, ini akhirnya saya memutuskan, ya nanti kalau kebagian katanya panjang sekali nunggunya. Nah,
Saya berupaya nanti akan melaksanakan umroh dulu, tapi menunggu pasangan saya selesai dinas dulu karena masih aktif juga istri saya. Sehingga saya Pak Heru mungkin persentase sudah 82% hadir ketua. Lumayan, ya. Hari ini kita bangga dari Bapak narasumber yang tadi menyampaikan sedikit ada yang namanya logiko. Dari beberapa kali kita kumpul baru ini Arabnya digarap, Jawanya digawa juga. Nah, itu. Inilah hidup. Kedudukan ya oleh orang tidak larang. Monggo kita bersama-sama. Membangun Bantul ini tidak segelintir orang. Membangun Bantul ini tidak hanya pemerintah sendiri, tidak hanya polisi, tidak hanya Kemenak, tidak hanya tokoh masyarakat, tapi kebersamaan ormas ini. Monggo bareng-bareng di Bantul ini bumi yang meledak betul. Tahu gempa luar biasa dan bisa kita lewati. Gempanya Aceh sama tsunami Aceh sama Bantul itu dasar Bantul, Pak. Ribuan orang meninggal, Pak. Tapi dalam tempo 1,5 tahun selesai, Pak, ya, kita lewati mampu dan kebersamaan ormas. Untuk itu ke depan Pak Heru kami berikan masukan tahun mudah-mudahan yang duduk di sini kalau bisa Pak Halim, Pak, ya, jadi bisa mendengarkan langsung. Kalau enggak Pak Sekda, kelulusan kalian itu nyampe, Pak, walaupun nanti tulis tapi nyampe. Jadi nanti dia sampai apa atau kemauannya ya dari teman-teman ormas Bantul, ya. Tadi Pak Heru Diko ada udeng ada iket. Kalau iket bosornya Pak Sekda itu iket itu tali. Iket yang sirah itu komputer manusia. Jadi kalau kamu tidur kamu harus pikir budaya orang Wak, orang ngapusi, orang Cidro, orang larangi uang dan lain sebagainya. Itu filosofinya. Jadi kami dari Forum Kemitraan Polisi Masyarakat Paguyuban Seksi Keamanan Kraton dari 17 kecamatan 75 desa, mungkin ada di antara kami ada yang menjadi anggota panitia juga. Satunya ada menjadi anggota Pemuda Pancasila juga, ya. Sekretaris saya di Retek menjadi anggota ketua, Pak Ketua Pemuda Pancasila di Retek. Hebat nggak? Karena ya itu, ya. Bayar itu. Nah, inilah kolaborasi kebersamaan kita. Kita tidak usah memandang rendah agama apapun, itu apapun kita bersatu di Bantul yang mulia ini penuh dengan kebersamaan, ya. Kami sudah berikan paling proyek terkait jaga pura, jaga masjid, jaga gereja, karena kita semua sudah menjadi nomor satu di antara kita semua, ya. Itu aja, Pak, dari saya. Pak Heru dicatat, ya. Mungkin saya ini lagi rong tahun Pak Ali wis ra diupati rasa rawuh wajar wis. Gitu. Nah, di rumah itu orang itu nyo 5 juta. Lho butuh komputer, butuh apa-apa gitu. Lho ya dong, gitu. Ini anu lho Mas, apa jangan ada kritiknya tapi kebersamaannya gitu loh. Terus Mas Bangpol iki tekniknya ormas sudah dibanding Pak Nendi, saya kira-kira maju itu diangkatnya bisa duwe, ya Pak, punya bis ya Bantul ya, 2 ada main bungkus balik kalau, iya, monggo sekarang kita pilih mangkat yang Bali, orang Pecalang, orang umat Islam, orang Mahidu wisata lain bagaimana, kumpulkan di sana. Dikata Pak Heru, jangan ketawa saya di sini, ya. Jadi teknik dibanding kalau Pak Sikaton pengen main Pecalang, gini gini, JKP Jokowi apa tak Jokowi? Itu jadi teman-teman ini kan awal perintah ini piye kan gitu, dewi-dewi. Udah Pancasila umat piye dan kalau bagaimana gitu, wisata bagaimana kan gitu Pak. Ada je, ini bukan kritik bersyarat tapi kebersamaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun untuk Hasan. Harapan ya mungkin untuk ke depan seperti itu harapannya, kita berdoa bersama-sama ya. Beliau juga dalam keadaan sehat, ada keluangan waktu, kesehatan itu sehingga kita bisa kumpul di sini dengan seperti yang kita harapkan. Mungkin acara saya rasa sudah cukup ya.
Baiklah, mungkin sedikit saya memberi catatan apa yang sudah disampaikan kedua narasumber. Yang pertama dari Ibu AKP Istiqomah mengenai peran organisasi kemasyarakatan, juga dalam keamanan ketertiban di masyarakat di wilayah masing-masing. Dengan ada yang di misalnya di Sedayu, Senkom di mana, atau monggo silakan untuk bersatu untuk dalam Kamtipmas. Juga tadi saya catatan dari Pak Farid dari Kasibinmas Kemenang, yaitu 7 dasar organisasi, yaitu menghargai perbedaan pendapat, menghargai perbedaan keyakinan, tidak mengabsolutkan diri, menolak kekerasan, menolak pemaknaan tunggal, yang keenam menerima kritik, dan 7 mengutamakan keadilan. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan beliau berdua ini menjadi ilmu buat kita semua, juga ini bisa ditularkan kepada rekan-rekan kita, rekan kerja kita, atau di wilayah tempat tinggal kita, menjadi ladang amal ibadah kita. Baiklah, acara pada siang hari ini, sebelumnya kita berikan aplaus yang meriah kepada kedua narasumber. Sebelumnya sudah kita siapkan untuk makan siang, ya Bapak Ibu, sebelum rawuh makan siang dulu.